Tampang Bribda Mesias Yahaya menjadi sorotan setelah dijatuhi sanksi PTDH dari Polri buntut kasus penganiayaan menyebabkan kematian seorang siswa MTS di Tual, Maluku. Saat sidang etik dilakukan terlihat Bribda Mesias Yahaya nampak murung setelah dipecat dari Polri. Ia bahkan menundukkan kepala dan wajah saat dikawal personil Propam Polda Maluku keluar dari ruang sidang disiplin Kapbid Propam. Kombes Pol Indra memutuskan Bribda Mesias Yahaya terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan nyawa orang lain melayang. Dia kemudian dibawa ke Rutan Polda Maluku untuk diterbangkan ke Polres Tual guna menjalani proses pidana atas perbuatannya. Meski mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada keluarga korban, hal itu tidak mampu menolong Bribda Mesias Yahaya untuk lolos dari hukuman pemecatan tidak dengan hormat. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Mesias Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia, baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi, 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang Kode Etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan. Tribuners, semua saksi sudah diperiksa yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka. Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Apa ya? Lupa. Bicara cepat-cepat ya, ke jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 4. Mana ini? 4 Iya. Simpan tadi profesor terlihat. Yang sana yang butuh itu? Iya, yang botak. Iya. Oh, itu dia. Ya lah, mama ini harus menang itu. Semua. Asal blurry, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen Ambil ini sem fokus itu. sem fokus Ini fokus ini. sem fokus ini. Kameramen jangan apa? Barang semua ada sana. Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya, Bapak. Apa lagi? Selesai. Sidang kode etik terhadap anggota Brimob Bribda Mesias digelar di ruang Bripopram Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi.
Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.